Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sanduan, SMSI. Nomor induk dosen nasional 0008017602. Jabatan dosen jurusan akuntansi. Program studi akuntansi, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, kita akan masuki dalam deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan kode mata kuliah AK1501. Bobotnya adalah 3 SKS. Isi materi dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama penjualan angsuran, yang kedua konsinyasi, yang ketiga akuntansi pusat dan cabang, yang keempat penggabungan badan usaha, dan yang kelima adalah konsolidasi. Selanjutnya kita akan mengikuti deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tingkat lanjutan yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membahas mengenai konsep penjualan angsuran, konsinyasi, akuntansi pusat dan cabang, penggabungan usaha, dan konsolidasi. Nah, yang kedua, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar tentang lingkungan bisnis yang lebih luas dan mampu menyusun laporan keuangan menyeluruh sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mengidentifikasi dan menguasai konsep teoritis tentang penyajian laporan keuangan untuk masalah akuntansi dengan penekanan pada penjualan angsuran, konsinyasi, akuntansi pusat dan cabang, penggabungan usaha, dan konsolidasi. Dan yang kedua, mampu menyajikan laporan keuangan untuk masalah akuntansi, yaitu penjualan angsuran, konsinyasi, akuntansi pusat dan cabang, penggabungan usaha, dan konsolidasi. Selanjutnya, kita akan melihat kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK. Dalam sub CPMK ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu menjelaskan jenis-jenis penjualan angsuran. Dan yang kedua, menjelaskan bentuk penjualan konsinyasi. Yang ketiga, menyusun laporan penjualan angsuran dan mencatat pendapatan bunga. Yang keempat, menyusun jurnal dan laporan keuangan dari transaksi penjualan konsinyasi. Yang kelima, menjelaskan operasi kantor pusat, cabang, dan prosedur akuntansi yang mendasarnya. Yang keenam, menyusun laporan keuangan kantor pusat dan cabang baik secara individual maupun gabungan. Yang ketujuh, menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penggabungan usaha dan konsep akuntansi. Yang kedelapan, menyusun laporan keuangan dari penggabungan usaha. Yang kesembilan, menjelaskan teknis dan prosedur konsolidasi. Dan yang kesepuluh, menghitung saldo investasi antara perusahaan dan menyusun laporan laba rugi konsolidasi. Nah, yang terakhir adalah 11, menyusun laporan akhir konsolidasi tahunan yang mencakup neraca, laba rugi, dan prosedur dan perubahan ekuitas. Selanjutnya, kita akan masuk kepada aspek penilaian. Dan aspek penilaian ini yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa yang pertama, yaitu kehadiran 10%, tugas 30%, ujian tengah semester atau mid 25%, ujian akhir semester atau UAS 35%. Demikian pernyataan diri unjuk kerja dosen dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti penyampaian mata kuliah dalam proses perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Sanduan SMSI dengan materi konsinyasi. Untuk itu mari kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya.
Siap, Pak. Oke, baik. Kali ini kita akan mulai mata kuliah akuntansi keuangan kita ya. Tetapi sebelum kita masuk kepada materinya, terlebih dahulu ya, Pak akan menyampaikan kriteria-kriteria yang kita sudah sepakati, yang kita sudah jelaskan di awal perkuliahan ya, dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Oke, adik-adik ya, yang mahasiswa yang saya cintai, sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan akuntansi lanjutan untuk hari ini, terlebih dahulu Pak ingin mengulangi mata kuliah mata materi yang telah Pak jelaskan minggu lalu, yaitu tentang penjualan angsuran. Oke, di antara teman-teman kalian, siapa yang tahu tentang definisi dari penjualan angsuran? Siapa yang jelaskan? Saya, Pak. Nah, jadi penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan terlebih dahulu membayar uang muka dan sisanya akan diangsur sesuai perjanjian antara penjual dan juga pembeli. Oke. Penjualan dilakukan secara berangsur ya? Iya. Berangsur dengan catatan harus membayar uang muka atas perjanjian antara si penjual dengan si pembeli. Ya, nanti sisanya akan diangsur kemudian hari, sepakatan mereka. Lalu yang kedua, penjualan angsuran ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, jelasannya. Aktivitas tetap dan barang dagang. Ya, aktivitas tetap dan barang dagang. Kenapa tetap? Ya, karena ini seperti gedung ini termasuk aktivitas tetap. Kalau aktivitas tetap karena barang ini sudah tidak dipakai oleh kita lagi, kita bisa jual. Ya, jual kepada orang yang menginginkan. Ya, disitulah dengan catatan kesepakatan ya antara penjual dengan pembeli. Ya, sesuai dengan orang yang menginginkan. Ya, disitulah dengan catatan kesepakatan ya antara penjual dengan pembeli. Ya, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati. Ya, diangsur bayar uang muka dulu. Ya, dan uang muka baru setelah itu diangsur berapa tahun ya untuk menyelesaikan aktivitas berupa gedung ini ya. Lalu yang ketiga, ada metode ya untuk laba penjualan angsuran atau cara. Ada dua kalau tidak salah ya, metode laba penjualan angsuran. Siapa? Ya, silakan. Yang pertama itu metode laba kotor yang diakui pada periode berjalan. Yang kedua metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Oke, laba kotor yang diakui ya penjualan berjalan. Ya, yang kedua sesuai dengan proporsional dan sesuai dengan penerimaan kas. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini, coba betul. Oke. Konsiliasi biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pakaian jadi makanan yang dititipkan pada departemen store atau supermarket atau dalam rangka memperkenalkan produk baru. Barang yang dititipkan disebut barang konsiliasi atau dikatakan konsumen oleh konsinyur dan disebut barang komisi atau dikatakan konsumen oleh konsinyur. Oke. Ini ya, konsinyasi biasa dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di B. Kita lanjut ya. Karakteristik penjualan konsinyasi. Yang pertama, barang-barang konsinyasi tidak dapat diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner atau disebut konsigni. Yang kedua, pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya, baik untuk pengamanan maupun komisioner sampai barang tersebut terjual. Yang ketiga, biaya yang berkaitan dengan barang konsinyasi dari pengiriman barang ke komisioner sampai dengan terjualnya kepada pihak ketiga adalah tanggung jawab pengamanan. Dan yang terakhir, komisioner dalam batas kemampuannya bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang tersebut. Oke, itu ya. Itu adalah karakter penjualan konsinyasi. Jadi poin pertama, barang-barang konsinyasi tidak dapat diperhitungkan sebagai persediaan oleh komisioner. Jadi bukan persediaan
yang ada nanti di komisioner di pihak agen penjual itu tidak ya, dia bukan, tapi dia barang yang dititipkan untuk dijual, bukan persediaan. Kalau persediaan itu berada di pemilik barang. Ya. Karena pemilik agen ini nanti dia akan pesan dari apa? Dari supplier. Anda tidak cipta. Ya. Barang bisa juga supplier, tapi juga tidak tergantung ya. Kalau dia bikin pakaian dia punya barang sendiri bisa. Tapi kalau tidak dia juga beli dari lain, termasuk persediaan di sini. Nah, nanti dia teruskan lagi kepada yang tadi supermarket, swalayan dan sebagainya. Di swalayan itu tidak bukan dikatakan persediaan, tapi barang-barang kongsinya. Ya. Jadi kalau Anda pergi Indomaret, swalayan itu, oh iya ya. Lanjutan pihak konsignor. 1. Memperoleh jaringan pemasaran yang sudah mapan. 2. Mengurangi investasi di bidang pemasaran. 3. Harga jual dapat dikendalikan oleh konsignor karena kepemilikan barang masih di tangannya. Pihak konsignor hanya menerima komisi. Oke. Pihak konsignor berarti ya yang punya barang. Memperoleh jaringan pemasaran yang sudah mapan. Jadi dengan konsinyasi tadi barang, berarti dia bisa punya pasaran yang luas, punya jaringan sehingga bisa mapan ya. Yang punya. Nah, ini untuk pendapatan, coba ini pendapatan. Katakan. Pendapatan atau revenue pada penjualan konsinyasi diakui pada saat barang terjual kepada pihak ketiga. Sebelum terjual, barang konsinyasi masih merupakan persediaan pihak konsumen. Oke. Revenue atau pendapatan ya. Iya, Pak. Pada penjualan konsinyasi diakui pada saat barang terjual kepada pihak ketiga. Ya, diakui pada saat itu barang itu dijual pihak ketiga. Sebelum terjual, barang konsinyasi masih merupakan persediaan. Sanksi penjualan konsinyasi. 2 metode. Yang silakan. Ada tadi. Ya. 1. Ada 2 metode dalam membekukan transaksi penjualan konsinyasi. 2. Transaksi dan laba penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah dan penjualan regular dalam bentukan masing-masing pihak dibuat perkiraan khusus di buku konsinyor, konsumen, konsinyasi. Ada 2 metode dalam membukukan transaksi penjualan konsinyasi. Transaksi dan laba penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah dari penjualan regular dalam pembukuan masing-masing. Pihak dibuat perkiraan khusus di buku konsignor dan konsumen. Keluar dan di buku konsinyasi masuk. Oke, baik. Ini 2 metode yang digunakan dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama, laba penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, ya, dari penjualan reguler. Ini reguler itu kan terus ya, penjualan jangan secara terus. Yang kedua adalah penjualan ya, konsinyasi digabung dengan penjualan reguler, ya. Jadi 2 metode ini biasanya dipakai dalam perhitungan penjualan konsinyasi. Oke, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana dia punya ilustrasi ya. Ini ada 3 masalah penjualan konsinyasi. Ya. Penjualan konsinyasi. Nona Manis, baca. Penjualan konsinyasi melampaui satu periode akuntansi, maka pembebanan biaya dioperasikan sesuai dengan periode di mana barang tersebut dijual. Pada akhir periode, barang yang tersedia di konsinyasi dibukukan oleh konsinyor dalam perkiraan marginal on maksud di dalamnya harga pokok, ongkos, angkut yang terkait dengan konsinyasi barang yang bersangkutan. Oke, itu yang pertama 3 masalah ya.
ini adalah penjualan konsesi melakukan untuk prodi akuntansi. Maka penerimaan biaya tidak bisa sesuai dengan periode di mana barang tersebut dijual. Ya, dibebankan ya sesuai dengan alokasi di mana barang tersebut dijual. Yang kedua, Manis. Yang kedua itu ada returbaraan konsinyasi. Dia mengikuti tidak mempengaruhi pembukuan konsigni, hanya mempengaruhi pembukuan konsignor. Biaya pengembalian maupun kerugian karena rusak dibebankan sebagai biaya periode saat terjadi. Oke. Retur ya. Barang konsinyasi tidak mempengaruhi pembukuan konsigne, hanya mempengaruhi pembukuan konsignor ya. Biaya pengembalian maupun kerugian karena kerusakan dibebankan sebagai biaya periode saat terjadi. Yang ini dihitung oleh pihak konsignor atau pemilik barang, bukan pada agen penjual atau pihak ya. Lalu yang ketiga Dia sudah manis belum? oh udah manis benar ya, satu dulu. Yang ketiga Lanjutan dua muka yang diberikan oleh konseli dibukukan sebagai hutang dibukukan masing-masing dan diselesaikan jika terjadi transaksi penjualan barang konsinyasi kepada pihak ketiga. Oke. Buah muka yang diberikan oleh konsignor itu pihak agen ya, agen penjualan atau pihak lain dibukukan sebagai hutang atau piutang di pembukuan masing-masing dan diselesaikan jika terjadi transaksi penjualan barang kepada pihak ketiga. Lain ya? Ya, Pak. Oke. Ini ya. Untuk akuntansi konsinyasi ya. Untuk akuntansi konsinyasi terdapat dua cara. Yang pertama, belum. Terdapat dua cara akuntansi untuk konsinyasi. Yang pertama, transaksi konsinyasi dipisahkan terpisah dan laba atas konsinyasi harus dihitung terpisah dari laba atas penjualan biasa. Yang kedua, transaksi konsinyasi disatukan dengan transaksi lain pihak konsinyi tanpa pemisahan antara laba atas penjualan konsinyasi dan laba atas penjualan biasa. Oke, baik. Itu adalah ya untuk akuntansi konsinyasi ya. Terdapat dua cara ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sebuah ilustrasi atau contoh-contoh soal yang berkaitan dengan akuntansi konsinyasi ya. Ini yang telah selesai akuntansi untuk konsinyasi yang telah selesai ya. Laba dan penjualan konsinyasi ditetapkan oleh pihak konsinyi atau konsinyur setelah semua barang konsinyasi terjual dan seluruh pengiriman ongkosnya dilakukan ya. Asumsi ya, kas sebesar 850, konsinyasi masuk untuk Western perusahaan ya. Kos sebesar 850, sedangkan di sebelahnya laba konsinyasi tidak ditetapkan yang terpisah ya, tidak ditetapkan terpisah ya, ini terpisah. Maka kas sebesar 80 penjualan ya, 850 pembelian 680 Western Co 680 ya, sesuai dengan penjelasan ya samping. Kas penjualan ya 80 karena berdasarkan harga jual ya, sedangkan ini pembelian berdasarkan beli barang ya, bisa 850. Oke, yang berikut tanggal 20 Juli konsinyasi masuk untuk ini 170 untuk penerima pembebanan oleh pihak konsinyi untuk komisi atas penjualan 20% ya, 20%. Maka di sini konsinyasi masuk Western Co $170, komisi atas penjualan atau konsinyasi $170. Ini dicatat di laba konsinyasi ditetapkan terpisah. Sedangkan yang di sini laba tidak terpisah tidak dicatat. Sedangkan poin terakhir untuk 20 Juli ya, untuk yang keenam pengiriman uang dalam penyelesaian perhitungan bersama-sama dengan perkiraan. Maka di sini adalah nilainya sebesar $655. Misalnya konsinyasi Western ya 655 kas 65 sama dengan di sini Western kas 655. Oke ya, itu adalah beberapa
penjelasan dari kuliah kita ini. Mungkin dari penjelasan Pak ada yang belum dipahami, ya, kurang dimengerti atau apa sebagainya yang bisa Anda tanyakan, silakan. Pak beri kesempatan buat Anda untuk memberikan pertanyaan kepada Pak, nanti Pak akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Omira. Di sini saya akan bertanya dengan bunyi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penjualan konsinyasi? Oke, penjualan konsinyasi. Ya, oke, terima kasih. Baik, tadi Pak sudah jelaskan ya. Penjualan konsinyasi kalau kita lihat dari segi strategi tadi ya, dari awal itu maka dilihat ini ya, pemilik barang dan pihak lain. Dari sini bahwa ya itu menjual barang fisik ya, dari pemilik barang ya yang menyerahkan kepada pihak lain untuk dijual, atau dengan istilah gini, strategi penjualan yang dimiliki oleh pemilik barang berdasarkan perjanjian untuk menyerahkan barang kepada pihak lain atau agen lain yang menjual ya, jual barang, nah akan mendapatkan komisi. Itu ya, itu pengertian daripada penjualan konsinyasi. Oke, ada lagi yang kedua ya. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya akan memberikan pertanyaan, apa alasan penjualan konsinyasi? Ya, alasan penjualan konsinyasi yang pertama menghindari dari risiko barang rusak atau cacat, ya. Apalagi risiko barang rusak ya, barang cacat. Terus yang kedua yaitu barang busuk ya. Kalau barang busuk juga itu termasuk risiko, menghindari risiko dari ya harga yang tidak harga yang tidak bagus ya, barang rusak ya, barang cacat dan sebagainya ya. Itu. Yang kedua, menghindari dari fluktuasi harga. Ini biasa satu harga turun naik ya, harga. Risiko fluktuasi harga. Dan yang ketiga adalah mengurangi investasi modal kerja. Ya. Ada lagi? Ya, silakan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya senama nama Abdul Tupa akan mengajukan pertanyaan. Jadi dari materi yang telah diterapkan oleh Pak, ada terdapat dua cara untuk penjualan konsinyasi dalam bertransaksi atau metode. Jadi dalam materi tersebut saya ingin bertanya metode sebutkan dan berikan penjelasan kembali tentang dua cara untuk penjualan konsinyasi dalam bertransaksi. Oke, untuk dua metode cara ya. Yang pertama itu penjualan konsinyasi ya, yang dicatat terpisah dari penjualan reguler ya. Jadi yang dicatat terpisah. Tadi saya coba berikan contoh tadi. Yang kedua, penjualan konsinyasi yang dicatat digabungkan dengan penjualan reguler. Ya, penjualan reguler itu penjualan yang terus berjalan ya. Di situ ya, untuk menghitung laba atau rugi penjualan konsinyasi. Terpisah dari penjualan reguler dan digabungkan dengan penjualan reguler. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita cukup ya. Atau ada yang bertanya lagi? Ya, tidak ada. Ya, cukup ya. Oke, baik. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, hari ini kita telah melakukan perkuliahan ya, untuk mata kuliah akuntansi kelanjutan ya, di mana akuntansi kelanjutan ini kita membahas tentang materi penjualan konsinyasi. Dan dari hasil materi ini, Pak berharap apa yang disampaikan pada kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan terus untuk perlukan diri belajar ya di rumah untuk mengetahui tentang apa itu konsinyasi ya, supaya materi tetap ada pada diri Anda. Mungkin itu deh Pak, kurang lebih ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dijelaskan yang yang tidak baik ya, atau kurang bermanfaat atau kurang ya dimengerti, mohon dimaaf ya. Kemudian apa yang disampaikan perlu dicermati oleh adik sekalian dan adik-adik perlu belajar kembali ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.